Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah, tema kita sulitnya menahan omelan ke anak. Ini maksudnya adalah sulitnya orang tua itu tidak marah kepada anak. Rata-rata biasanya marah. Marah, memaki, atau marah, memukul. Memang kalau sudah terjadi punya anak yang udah gede-gede memang tidak tahu sudah lupa. Tapi kalau yang masih muda-muda di sini kita masih ingat anak-anak yang masih kecil-kecil. Masih di antara SD, SMP, SMA. Itu kita ada beberapa kesulitan. Bagi pemirsa yang belum menikah, itu cobalah kita evaluasi dulu bahwa diri kita itu harus baik dulu, belajar baik di hadapan Allah. Makanya salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, Ku anfusakum wa alikum naroh. Ini kalimat ringan sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dijaga itu cuma suruh sholat, suruh baca Quran aja. Padahal yang namanya Islam itu komplit. Dari mulai bertata bahasa yang harus lemah lembut, sopan santun, belajar untuk tidak suuzon, belajar untuk tidak gibah, belajar tidak mencari kesalahan orang lain. Nah, ini harus kita kerjakan dulu. Pada saat kita mengerjakan saat ini, insya Allah kita kalau mengerjakan kebaikan dari sisi Allah, insya Allah di tubuh seorang manusia yang mudah-mudahan soleh di hadapan Allah ini, akan sesuatu terjadi di tubuh seseorang yang baik. Sehingga pada saat dia itu mendapatkan jodoh, jodohnya juga baik. Pada saat Allah mengizinkan punya anak, insya Allah dalam kelahirannya, anak ini juga anak yang baik. Jadi anak ini insya Allah menjadi ujian yang tadi diceritakan oleh Ustadz Munawir. Ujian bagi orang tuanya, fitnah ujian bagi orang tuanya. Harta, istri, anak, itu ujian. Termasuk keadaan sekitar, termasuk tidak senang, itu ujian kita. Termasuk senangnya kita, itu ujian kita. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana kalau anak kita itu ngeyel atau tidak bisa dinasehatin, susah. Coba kita lihat ke belakang. Ini ada sifat kita tidak sebagai orang tua. Dan kita harus mau mengakui di hadapan Allah Ta'ala. Banyak dari kita-kita ini kalau anaknya nakal langsung masukin pesantren. Jadi sudah tujuannya itu anaknya pinginnya nggak nakal. Padahal itu juga teman-teman di pesantren juga nggak ngerti. Ini anaknya kayak apa? Nggak ngerti. Taunya biar dapat pelajaran agama jadi baik. Belum tentu juga. Nah, disinilah harus kita pahami bahwasanya orang tuanya dulu yang mohon ampun kepada Allah jika anaknya itu dablek, dikasih tahu itu susah, belajar itu males. Dulu orang tuanya bagaimana? Nggak taunya orang tuanya dulu juga senengannya leha-leha, nyantai. Bader itu apa? Bandel, kan gitu ya. Nah, tapi dia dulu itu begitu, dia minta anaknya tuh yang soleh, yang rajin, yang nurut. Lah, kan itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya pada saat dulu dia itu bandel, kemudian dia lihat anaknya bandel, itu dia harusnya bersyukur. Alhamdulillah anak saya ini beneran. Karena memang bandel, kan gitu. Ini sama mas saya dulu. Sama, itu disyukuri berarti anaknya. Nah, jika kita itu tidak menginginkan kita marah karena sudah diceritakan la takdzab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kita belajar untuk tidak marah kepada anak-anak kita yang bandel, yang ini. Coba kita evaluasi, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kalau kita dulu itu memang bandel, ngeyel, malas dan sebagainya. Mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jika semua anak-anak saya ini Engkau turunkan sifat-sifat saya yang tidak baik kepada anak-anak saya, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, lepaskan seluruh sifat-sifat tidak baik yang ada di anak saya, yang Engkau turunkan dari saya. Ampuni dosa saya, ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, terus. Dan kerjakan doa ini terus-menerus setiap saat. Allah melihat, oh kamu sudah ngerti maksudnya. Nah, disitulah mulai, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka mulai kelihatan. Jadi pengamalan ayat itu. Jadi kita evaluasi, nggak cuma nyuruh anaknya sholat saja, nggak cuma ngebaca Quran saja, enggak.
berbuat lemah lembut, memahami, evaluasi diri sendiri, dipraktekkan di dalam keluarganya. Anak yang baik, dia yang pintar, yang baik jangan terlalu dipuja karena anak yang baik itu dari Allah, anak yang pintar itu dari Allah, anak yang kurang pintar itu juga dari Allah. Tapi dari Allah yang mana? Dari juga menguji diri kita sendiri sebagai orang tua. Jadi jangan yang baik, yang pintar itu kita naikin, yang nggak baik itu kita nggak usah ceritain, nggak boleh. Semuanya itu ujian dari Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana namanya satu ayat yang harus kita jaga, jangan sampai diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini. Betul-betul ayat ini sulit karena memang kita itu akan menjadi lokomotif bagi gerbong kita. Kalau kita sebagai imam, makmumnya ini harus kita jaga agar dia ngikutin kita. Kalau kita salah, semua akan masuk neraka. Kalau kita salah, semua akan masuk neraka. Lokomotifnya kita, gerbongnya akan ikut kita. Makanya kita harus hati-hati bagaimana kita itu memberikan ilmu yang betul-betul manfaat. Jangan sampai ilmu itu menjadi salah dan itu menjadi catatan dosa pada kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi semuanya termasuk kita-kita ini. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Tapi kembali lagi ke tema kita, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dan pada saat mendidik anak-anaknya, orang tua harus memberikan contoh. Dan pendekatan yang harus dilakukan terhadap orang tua dan anak itu adalah dengan rahmah, dengan kasih sayang ya Ustaz ya. Dan juga memberikan contoh ya, uswah ya, contoh kepada anaknya. Kalau orang tuanya belum bisa ngaji, jangan nyuruh anaknya ngaji, tapi orang tuanya nggak. Nah, kagak Ya kan. Suruh anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat. Ya, Suruh makanya, anaknya jangan marah-marah sama orang, jangan suuzon sama orang, tapi kerjaannya ya naudzubillah. Ya, makanya Rasulullah begini, ketika orang yang kuat menahan bukan karena gulatnya, tapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahumma sholli. Baik, terima kasih banyak Ustaz Danu. Terima